Pernah nggak sih kamu ngerasa dinilai cuma dari luarnya aja? Orang sibuk nanya, kok belum hijah? Kok belum pakai hijab? Kok masih kerja di situ? Padahal mereka nggak pernah lihat seberapa berat perjuanganmu yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rintik Iman, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar semakin banyak konten yang bisa jadi ibadah untuk kita semua. Kamu duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, suara tawa orang-orang terdengar biasa saja, tapi di kepalamu masih terngiang kalimat yang menusuk hati. Kamu kok belum hijrah sih? Kalimat itu sederhana, tapi rasanya berat. Seakan semua yang sudah kamu usahakan, semua perjuanganmu, gak ada artinya sama sekali. Komentar lain datang beruntun, seperti anak panah yang dilempar dari segala arah. Kenapa bajumu belum syar'i? Kenapa kerjaanmu masih begitu? Kok belum kelihatan ada progres? Kata-kata itu membuat dadamu sesak. Mereka seakan punya catatan khusus tentang dirimu, dan setiap kekurangan yang belum berubah langsung jadi sorotan. Padahal, mereka tidak tahu betapa kerasnya perjuangan yang sudah kamu jalani. Mereka tidak melihat malam-malam panjangmu menahan diri agar tidak kembali pada dosa lama. Mereka tidak menyaksikan air matamu ketika engkau memohon ampun kepada Allah. Mereka hanya melihat kulit luar, pakaianmu, pekerjaanmu, hal-hal yang mudah tampak. Yang tak tampak justru dilupakan. Sakit memang ketika dunia seolah sibuk mencatat apa yang belum kamu lakukan, tapi menutup mata dari apa yang sudah kamu perjuangkan. Rasanya seperti berjalan membawa beban berat, tapi bukannya ditolong, malah dihakimi. Dan di tengah rasa sakit itu, kamu hanya bisa berbisik dalam hati, "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu isi hati ini." Ada hal yang orang lain gak pernah paham, betapa beratnya menahan diri ketika godaan datang kembali. Kamu pernah hampir menyerah, nyaris kembali pada kebiasaan lama, tapi kamu tahan. Kamu menggigit bibir, menutup mata, memalingkan pandangan, seolah sedang berperang dengan dirimu sendiri. Dan memang benar, hijrah adalah perang paling besar, perang melawan hawa nafsu sendiri. Kadang kamu jatuh. Ada hari-hari di mana langkahmu goyah, dosa lama kembali menjerat. Rasanya seperti ditarik ke dalam lumpur yang lengket. Semakin berusaha melepaskan diri, justru semakin berat. Tapi, meski jatuh, kamu gak pernah berhenti. Kamu selalu berusaha berdiri lagi, meski dengan lutut yang gemetar dan hati yang penuh rasa bersalah. Di balik semua itu, ada air mata yang tak pernah mereka lihat. Malam-malam panjang di mana kamu memohon kepada Allah dengan suara serak karena tangis. "Ya Allah, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan aku kembali pada dosa lama." Doa itu terus kamu ulang, dengan tangan gemetar dan hati yang rapuh. Orang lain mungkin gak sadar, tapi Allah selalu mendengar. Perjuangan itu memang sepi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Bahkan terkadang yang kamu dapat hanya cibiran. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Semua dilakukan diam-diam, hanya demi Allah. Karena bukankah yang paling berharga adalah saat Allah saja yang tahu betapa kerasnya usahamu? Kadang kamu heran, kenapa manusia begitu mudah menghakimi. Mereka menilai dari pakaian, dari gaya bicara, dari tempat kerja, seolah itu sudah cukup untuk mengukur kadar imanmu. Padahal yang tampak di luar hanyalah permukaan. Mereka tidak tahu isi hati. Mereka tidak tahu perjuangan yang tersembunyi. Tapi tenanglah, Allah tahu semuanya.
Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 2. Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini seperti pelukan hangat di tengah semua komentar menyakitkan. Manusia hanya bisa menebak. Allah yang maha mengetahui. Allah melihat niatmu yang orang lain abaikan. Allah mencatat usaha kecilmu yang sering dianggap tidak penting. Bahkan rasa sakit yang kamu tahan demi tidak kembali pada dosa lama, semua itu ada dalam catatannya. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan satu langkah kecil menjauhi keburukan lebih berharga di sisinya daripada 1000 komentar manusia. Di dunia, mungkin kamu dianggap belum berubah. Tapi di sisi Allah, kamu sudah melangkah jauh. Dan itulah yang sebenarnya penting. Karena di akhirat nanti, yang akan berbicara bukan penilaian manusia, melainkan catatan amal dari Allah. Maka, biarkan mereka berkata apa saja. Kamu hanya perlu fokus pada satu hal, bagaimana Allah memandangmu. Kadang kamu lupa, perjuangan kecilmu yang begitu berat itu ternyata besar di sisi Allah. Satu dosa yang berhasil kamu tinggalkan dengan susah payah, nilainya lebih tinggi daripada 1000 komentar manusia yang tidak tahu apa-apa. Karena Allah menilai air matamu, usahamu, bahkan niatmu yang tak pernah terlihat orang lain. Mungkin dunia tidak pernah mengerti. Orang hanya tahu menilai cepat atau lambatnya perubahanmu. Tapi Allah tahu, setiap kali kamu menahan diri untuk tidak kembali ke kebiasaan lama, Allah tahu ketika kamu memilih jalan yang lebih sulit hanya demi menjaga iman. Dan Allah tahu betapa beratnya kau melangkah meski tidak ada yang mendukung. Hijrah bukan tentang siapa yang terlihat lebih soleh di mata manusia. Hijrah adalah tentang siapa yang mampu bertahan di jalan Allah sampai akhir. Dan itu yang sedang kamu lakukan sekarang. Bertahan. Meski tersandung, meski lambat, meski penuh luka, tapi kamu tidak berhenti. Dan Allah mencatat semuanya dengan detail yang sempurna. Jadi, ketika ada yang berkata sinis lagi, "Kamu kok belum hijrah sih?" Senyumin aja, karena mereka tidak pernah tahu kisah perjuanganmu. Tapi Allah tahu, dan cukuplah penilaian Allah yang menjadi tujuanmu. Karena di hadapannya, setiap langkah kecilmu punya makna besar. Sahabat, jangan pernah remehkan prosesmu. Jangan kecilkan usahamu. Di sisi Allah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Biarlah manusia menilai apa yang mereka lihat. Tapi ingat, Allah menilai apa yang mereka tidak pernah lihat. Niatmu, usaha kecilmu, dan rasa sakitmu. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus bertahan di jalannya. Oh iya, sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya semakin banyak orang yang bisa mendapat manfaat dan pahala jariyah dari kisah-kisah seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.